Pertemuan kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana mempercepat pekerjaan kita di kontraktor, karena saya bekerja di kontraktor. Di sini kami punya laporan yang lumayan banyak. Untuk cover saja contohnya ada sekitar 15 cover dan approvalnya. Nah, di sini saya sharing rumus apa yang saya gunakan agar mempermudah pembuatan laporan tersebut. Oke, yang di awal sini kita pelajari adalah di sini saya punya cover depan yang semuanya kalau kita ketik manual setiap bulan kita harus mengganti di bagian angka Romawi tahun, begitu pula dengan di bagian tanggal, kemudian di bagian judul-judulnya, begitu juga di daftar isi, di cover dan approval. Nah, di sini saya akan coba buat lebih mudah agar kita hanya sekali ketik, hanya ketik satu tanggal di bulan tersebut, maka semuanya akan otomatis ikut. Oke, kita coba buat kolom bantu. Di sini yang akan kita input adalah contoh bulan Januari 2022. Oke, 1 Januari 2022. Jadi saat ini diganti ke bulan berikutnya, contoh 1 Februari, maka semua di dokumen akan ikut berubah. Oke. Oke, kita mulai. Pertama-tama yang harus kita buat adalah di bagian sini ya. Di sini yang kita butuhkan adalah tanggal awal di bulan Februari ya. Jadi kita buat angka Romawi. Pertama kita ambil tanggal awalnya dulu. H3 minus day dalam kurung H3 plus 1 ya. Jadi yang di sini yang perlu kita kasih dalam kurung lebih awal, yang akan dihitung lebih awal adalah ini. Maka akan muncul tanggal 1 Februari. Nah, ini sudah muncul. Jadi saat ini ada dia menginput di tanggal berapapun, contoh tanggal 15 Februari, tetap di sini hasilnya akan di 1 Februari. Nah, yang kita butuhkan hanya tanggalnya saja, tanggal 1. Maka kita ambil awalannya saja, teks, value-nya ini hasil dari rumus kita sebelumnya, formatnya yang kita buat adalah DD. Oke, nah muncul 01. Kemudian berikutnya adalah garis miring, kita tambahkan dan tanda petik, garis miring, tanda petik. Oke, dan karena ini sama ya, jadi dia boleh dalam langsung RD karena ini hurufnya tetap baku.
tidak perlu dirubah, garis miring lagi. Nah, dia memunculkan angka Romawi pada bulan tersebut. Berarti kita ambil bulan di sini. Berarti Roman untuk memunculkan angka Romawi. Roman dari bulan ya. Oke. Kita ambil hanya bulannya saja. Kita munculkan di sini 0. Oke. Kemudian tanda petik lagi, garis miring, tanda petik. Lalu kita ambil tahun pada tanggal tersebut. Berarti kita buat lagi dan tahunnya kita bisa buat tes koma, tanda petik, formatnya adalah YYYY karena 2022 yang akan kita munculkan. Oke, kita enter. Oh sorry, karena ini belum ada dannya, kita berikan dan dulu, dan terlebih dahulu. Oke, ya. Nah, sudah sesuai rumusnya, kita pindah. Kemudian untuk bagian tanggal sama ya, kita ambil tanggal awal terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak langsung diketik 01? Karena 01 itu pasti di awal bulan, tidak ada perbedaan, pasti awal bulan itu tanggalnya tanggal 1. Nah, di sini saya cuma biar bagaimana agar terlihat kita memang betul-betul memfungsikan sebuah formula di dalam Microsoft Excel. Jadi kita buat rumus kembali untuk mengambil tanggalnya. Teks, value-nya adalah tadi day. Oke, kita ambil tanggal di sini, kita kurangi day, pakai tanggal di sini kembali, tutup kurung, ditambah 1. Oke, ini yang akan menghasilkan tanggal 1 di bulan tersebut. Kita beri tutup kurung terlebih dahulu agar pembacaannya didahulukan. Kemudian hasilnya sudah ada, hasilnya kita ambil hanya tanggalnya saja. Diberi tambahan formula teks dalam kurung, value-nya kita adalah hasil dari rumus tadi, diberi formatnya adalah DD. Oke, tanda petik kembali. Oke, tutup kurung, dan karena di sini ada huruf dan simbol, titik, tanda petik, spasi, minus, spasi, tanda petik, kemudian tanggal akhir. Nah, di sini kita harus mengetahui tanggal akhir pada bulan tersebut. Sedangkan setiap bulan itu berbeda-beda, ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28. Nah, jadi kita harus menyesuaikan tanggal berapa di bulan tersebut. Jadi contoh Februari dia hanya tanggalnya contoh sampai tanggal 29 saja atau 28 saja. Jadi rumusnya juga harus langsung mendeteksi bahwa ini di bulan berapa dan tanggal akhirnya
tanggal berapa. Nah, kita buat rumusnya. Kita beri tanda dan. Rumusnya adalah day ini untuk mengambil hari ya. Jadi kita mulai langsung dari rumus awal. EO month tanggal ini, start date-nya, kemudian month-nya adalah kita beri 0, ditutup. Nah, di sini yang kita hanya ambil ini menghasilkan rumus EOMON ini menghasilkan tanggal akhir di bulan tersebut. Namun misalnya kita buat terpisah, hasilnya akan seperti ini. Contoh kita buat terpisah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, sedangkan kita kan hanya mengambil tanggalnya saja. Jadi kita ambil bisa menggunakan day. Nah, day karena day tadi. Oke, rumus day dia butuh serial number. Oke, sudah. Hasilnya akan seperti itu. Nah, kemudian ini rumus untuk pengambilan bulan. Nah, di sini coba saya ulangi. Untuk rumus pengambilan tanggal awal adalah dikurang day dikurang kolom selnya, maka ditambah 1. Itu adalah pengambilan tanggal awal. Sedangkan EOMONS adalah rumus untuk mengambil tanggal di akhir. Contoh kita ganti di bulan Maret, karena dia akan munculkan 31 Maret. Seperti itu. Jadi dia menyesuaikan ya. Nah, jadi H3 minus day dalam kurung H3 plus 1 akan menghasilkan tanggal awal di bulan tersebut. Kemudian EOMON akan menghasilkan tanggal akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan buat bulan Januarinya. Kita munculkan di sini, kita tambah buat rumus baru kembali. Rumusnya teks, mengambil di sel awal tadi juga. Formatnya adalah MMMM karena nama bulannya lengkap. Oke, enter. Nah, ini kita bisa gabungkan ke dalam rumus kita tadi. Oke. Nah, kalau di sini tidak ada spasi, kita bisa tambahkan spasi dengan memberi tanda petik, spasi, tanda petik, dan lalu kita tambahkan dan. Oke. Lalu tahunnya sama. Kita bisa gunakan teks juga dengan format yang Y. Oke. Ini kita ganti Y. Oke. Lalu kita copy kembali, kita tambahkan di sini dengan spasi. Spasi berarti kita beri tambahan dan, tanda petik, spasi, tanda petik, dan lalu rumusnya. Oke, enter. Nah, sudah cukup dan lengkap ya. Jadi biar kawan-kawan mengetahui, di sini saya coba
sesuaikan, dan rumusnya saya munculkan. Ini rumusnya. Nah, oke, kita hapus di sini tadi. Kita ambil rumus yang sudah jadi. Paste di sini ya, sudah keluar hasilnya. Kemudian kita buat ini ikut otomatis supaya kita tidak perlu mencari lagi yang mana harus dirubah. Setiap ada perubahan bulan dia akan otomatis ikut. Karena di sini agak lebih simpel, jadi kita langsung saja sama dengan tanda petik. Di sini yang perlu terganti hanya bulan dan tahunnya, sama seperti tadi. Kita beri tambahan dan teks bulan. Ini sel yang kita tuju, titik koma, bulannya, tanda petik. Oke, kita tutup dan kita kasih spasi dan sel yang kita tuju. Formatnya adalah tanda petik dulu, YY 4 kali, tutup kurung. Karena tadi di sini dia semua huruf besar. Oh, tidak semua huruf besar. Jadi langsung kita enter aja. Nah, kemudian di bagian sini sama bulannya kita copy. Nah, di sini huruf besar. Jadi kita tambahkan rumus baru. Oke. Sudah. Jadi setiap pergantian bulan, contoh Maret, maka angka Romawinya otomatis, tanggalnya otomatis berubah, bulannya dan tahunnya sudah menyesuaikan. Nah, kita kembalikan ke Februari tadi. Kemudian yang di bagian belakang kita bisa samakan. Ini juga. Ini ada perbedaan. Karena dokumennya di sini nomor 2. Di sini nomor 1. Oh, sorry. Berarti nomor dokumen ini bukan tanggal di nomor dokumennya ini bukan tanggal awal ya. Jadi nggak masalah, kita hapus saja. Kita beri di sini 001 karena nomor dokumen, dan nomor dokumen ini tidak berubah, jadi kita tidak perlu sebuah rumus yang terlalu rumit. Ini kita ambil kembali, kita copy. Di sini kita ganti dengan nomor 2. Ini kita ambil di sini. Ini juga. Oke. Ini kita ganti. Oke. Tanggal 3.
kita ganti 4, kemudian ini di sini ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan di sini. Oke, sudah cukup. Jadi saat kita ganti tanggal pada bulan ini, contoh 15 Maret, maka otomatis semua cover sudah siap untuk di print. Nah, mudah bukan? Tunggu video saya berikutnya. Saya akan sharing bagaimana cara membuat absensi untuk mengetahui jam lembur sampai ke slip gaji. Terima kasih.